Pemirsa, gejolak harga kedelai selalu terjadi setiap tahunnya. Skema subsidi harga yang disepakati tahun lalu diberikan melalui gabungan koperasi produsen tahu dan tempe juga tidak banyak membantu karena realisasinya sangat rendah. Apa sebetulnya persoalan di balik masalah kedelai dan bagaimana solusi terbaik yang bisa menjawab persoalan harga dan ketergantungan para produsen tahu dan tempe pada kedelai impor? Kita akan langsung saja membahasnya bersama dengan Ketua Umum Gabungan Produsen Tempe Tahu Indonesia atau Gakoptindo, Bapak Aib Syarifuddin. Pak Aib? Ya, selamat pagi. Selamat pagi Pak Aib. Kemarin Menteri Perdagangan sempat mengatakan Pak berencana untuk mengubah skema subsidi kedelai dari tadinya 1.000 ya Pak, Rp1.000 diberikan kepada perum bulog, ini akan langsung diberikan kepada importir. Bagaimana tanggapan Gakoptindo Pak terkait dengan rencana perubahan skema ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Jadi mengenai masalah program subsidi kedelai tahun 2022, dari 8 bulan itu hanya berjalan kira-kira 7 bulan, dan dari target 800.000 ton hanya tercapai 20%, 160.000 ton, itu adalah akibat memang ada kesalahan di kami, yaitu administrasi koperasi-koperasi atau Kopti ini tidak lengkap, tidak bagus, dan sekarang lagi diperbaiki. Yaitu agar supaya ada database by name, by address, ada NIK, ada NIB, ada data pajak, ada data keuangan, dan lain sebagainya. Baik. Nah, jadi karena yang tidak, mereka walau pengrajin tidak bisa diberikan bantuan itu, subsidi. Sehingga yang lengkap itu hanya kira-kira 20% itu. Baik Pak, berarti memang ada masalah di pendataan ya Pak ya? Ya. Baik, nah skema yang tepat Pak supaya realisasinya maksimal Pak dan bisa tetap tepat sasaran ini menurut Bapak seperti apa? Mengenai subsidi skemanya karena kemarin realisasinya. Jadi sarannya itu pertama, yang penting mereka ini adalah pengrajin tahu dan tempe. Itu sudah diketahui itu oleh RT, RW, dan lurah setempat. Baik. Yang keduanya itu yang namanya subsidi itu kalau memang kata Menteri Perdagangan Pak Jul, kami terima kasih untuk memudahkan diberikan kepada importir. Kan? Ini ada Perpres 25 tahun 2020 bulan Oktober November terbitnya, bahwa yang juga boleh melakukan impor itu adalah BUMN atau BUMN pangan dari pemerintah. Yaitu ada Bulog, ada RNI, dan ada PPI, ada yang lain. Nah, sehingga kalau impor ini silahkan diberikan kepada BUMN pangan pemerintah atau diberi kepada kami Gakoptindo. Memang kami langsung. Jadi kalau kami impor itu tidak dijual kemana-mana, langsung didistribusikan kepada anggota. Baik, Pak, ini apakah merupakan hasil rakernas dari Gakoptindo pekan lalu, Pak? Rekomendasi ini apakah sudah disampaikan juga kepada pemerintah? Sudah, baru kemarin hasil rakernas ini kita kirim kepada pemerintah, termasuk kepada Bapak Presiden Joko Widodo, yang selama ini sangat memperhatikan kami, dan kami sangat berterima kasih kepada pemerintah ini. Baik, apakah sudah ada respon baik dari Menteri Perdagangan maupun Presiden Joko Widodo terkait dengan permohonan dari Gakoptindo? Karena terus terang kemarin itu baru diberikannya itu hari Jumat dan hari Senin. Ini sekarang jadi belum ada respon karena masih baru dalam 2 hari ini. Baik Pak, ada 2 usulan dari Gakoptindo yang tadi saya tangkap Pak. Pertama, Bapak meminta relaksasi untuk penerima subsidi dari pemerintah, subsidi kedelai ini diberikan kepada perajin tahu tempe yang sudah diketahui oleh RT, RW dan juga lurah setempat. Yang kedua, Bapak juga meminta bahwa yang melakukan impor kedelai ini bisa juga dari anggota Gakoptindo, begitu Pak?
Iya, jadi di samping BUMN pemerintah, juga Gakoptindo selaku pemakai atau produs daripada tempe ini, itu diberikan juga kesempatan impor agar supaya atau bersama dengan BUMN pemerintah. Baik. Terima kasih. Baik, Pak Aib Syarifuddin, ini kan sebelumnya juga Gakoptindo meminta perpanjangan subsidi kedelai Pak dari tahun 2022, programnya diperpanjang di tahun 2023. Nah ini apa pertimbangannya Pak? Mengingatkan saat ini harga kedelai sudah kembali normal ke 11.500 per kilogram. Kalau harga 11.500, minta maaf, menurut kami itu masih tinggi. Karena lalu itu masih 9.000. Oke. Begitu. Baik. Terus kemarin melonjak menjadi 14.000 dan seterusnya. Sekarang turun akibat begitu. Mohon maaf Pak, harga saat ini lebih turun jika dibandingkan dengan tahun lalu yang 14.000 karena apa? Ini kami mengalami kendala audio. Halo? Turun saat itu dari 14.000 rata diterima oleh pengrajin tempe tahu lebih kurang sekitar 12.000. Baik. 12.000 rupiah. Kalau harga DO-nya itu bisa misalnya 11.500, tapi itu harga DO di gudang impor. Harus ditambah dengan sewa truk dari pelabuhan ke kami, beli ini dengan 300 atau dengan 500 rupiah. Makanya trending di pengrajin tempe tahu kira-kira masih 12 ribuan. Oke, baik Pak. Berarti menurut Bapak ini belum harga normal ya Pak? Karena biasanya 9.000, sekarang ini diterima oleh perajin masih 12.000 begitu. Pak, namun kan kita juga masih menunggu impor dari Bulog katanya akan tiba pada pertengahan bulan Maret. Artinya kan harga bisa turun lagi Pak. Apakah masih perlu subsidi? Kalau itu terjadi, alhamdulillah. Karena kami ini kalau harganya sudah di perajin kami sudah 11.500, itu 11.000 itu tidak subsidi. Tapi sekarang ini masih di atas 12.000 rata-rata. Baik. Jadi masih butuh subsidi. Baik. Tadi Bapak juga mengatakan rekomendasi untuk relaksasi siapa saja bisa menerima subsidi tersebut, Pak. Bagaimana ini mempertanggungjawabkannya supaya benar-benar tepat sasaran, Pak Aib? Ya, itulah makanya bantuan pemerintah sehingga administrasi harus sesuai aturan pemerintah. Makanya kami juga pada waktu tahun kemarin 2022 apabila tidak sesuai dengan administrasi bantuan pemerintah, kami juga bisa memaksakan. Kami menerima saja. Baik. Makanya di tahun 2023 karena belum ada, please berikan relaksasi di dalam persyaratan pemberian subsidi kedelai dari pemerintah kepada pengrajin tempe tahu. Baik. Karena yang dituju pengrajin tempe tahu. Baik, Pak Aib, berarti harapan dari pelaku usaha adalah tetap ada subsidi selama belum mencapai harga normal begitu ya Pak, 9.000 per kilogram. Namun jika sudah bisa menyentuh level tersebut, apakah masih perlu subsidi atau tidak? Oh tidak perlu. Baik, tidak. Baik. Berarti yang penting harganya mencapai 9.000 rupiah per kilogram ya Pak? Ya, mungkin tidak perlu sampai 9.000, sampai 10.000 saja. Itu kami sudah akan menerima begitu. Baik. Sekarang masih di 12.000. Terima kasih. Terima kasih Pak Aib Syarifuddin, Ketum Gakoptindo sudah bergabung bersama Zona Bisnis pagi hari ini. Sukses Pak, sehat selalu.